Mahabharata merupakan salah satu epos besar dari Itihasa. Kitab Itihasa merupakan bagian dari kitab Weda. Mahabharata ditulis oleh Rsi Vyasa, putra dari Dewi Satyawati. Cerita Mahabharata merupakan kisah kepahlawanan yang nyata atau benar-benar terjadi. Mahabharata menceritakan kisah Pandawa dan Korawa. Pandawa adalah tokoh-tokoh yang baik dan berhati mulia, sedangkan Korawa adalah tokoh-tokoh yang kurang baik, iri hati, sombong, dengki, dan pemarah. Penasaran dengan nama tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata tersebut? Ayo tonton video berikut sampai selesai agar mengenal siapa saja tokoh-tokoh tersebut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, share, dan bunyikan juga lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bapak Guru. Krishna merupakan putra ke-8 Basudewa dan Dewaki. Krishna diyakini sebagai perwujudan Awatara Wisnu. Awatara Wisnu adalah turunnya Dewa Wisnu ke dunia, mengambil wujud tertentu seperti Krishna. Krishna selalu menegakkan Dharma dan berada di pihak yang benar. Bhisma adalah putra Raja Santanu dan Dewi Gangga. Bhisma pada masa kecilnya bernama Dewa Brata. Ia berjanji untuk membujang seumur hidupnya. Karena janjinya itu ia dikenal dengan nama Bhisma. Bhisma sangat setia kepada keluarga dan negaranya. Bhisma juga merupakan kakek dari Korawa dan Pandawa. Ia selalu mengajarkan kebenaran pada cucu-cucunya. Widura merupakan putra Resi Kresna Dwipayana. Ia adalah adik tiri Pandu dan Drestarasta. Mereka bertiga memiliki ayah yang sama namun ibu yang berbeda. Ibu Widura adalah abdi istana di kerajaan Hastinapura. Widura memiliki sikap yang sangat jujur dan bijaksana. Widura juga seorang Perdana Menteri di Hastinapura. Guru Drona merupakan putra Maharsi Bharadwaja. Beliau adalah guru para Pandawa dan Korawa. Drona mengajarkan ilmu pengetahuan dan seni perang. Beliau merupakan seorang guru yang sangat disiplin. Drona memiliki keahlian dalam mendidik muridnya. Ia selalu memotivasi murid-muridnya agar menjadi siswa yang berbakat dan berkarakter. Dewi Kunti merupakan anak dari Prabu Surasena. Kemudian Dewi Kunti diangkat anak oleh Raja Kunti Boja. Dewi Kunti adalah istri Pandu Dewanata. Kunti memiliki 3 orang putra, yaitu Yudhistira, Bhima, dan Arjuna. Dewi Kunti juga adalah ibu tiri dari Nakula dan Sahadewa. Dewi Kunti merupakan ibu yang sabar dan penyayang. Yudhistira merupakan putra Dewi Kunti dan Pandu. Dewi Kunti memohon anugerah Dewa Yama agar melahirkan seorang putra yang bijaksana. Dari permohonan doanya itu lahirlah Yudhistira. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu menjalankan Dharma. Yudhistira juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Bhima adalah putra Pandu dan Dewi Kunti. Ia adalah adik Yudhistira, saudara kedua para Pandawa. Ia juga dikenal dengan sebutan Werkodara. Werkodara adalah anugerah dari Dewa Wayu. Dewa Wayu merupakan dewa angin, yaitu dewa pemberi kekuatan. Werkodara merupakan saudara Pandawa yang paling kuat. Dengan kekuatannya ia selalu melindungi orang lain. Arjuna adalah putra Pandu dan Dewi Kunti. Arjuna merupakan saudara ketiga para Pandawa. Dewi Kunti berdoa kepada Dewa Indra. Dari doanya lahirlah Arjuna yang sangat pintar. Arjuna memiliki kecerdasan paling tinggi di antara para Pandawa. Ia sangat rajin menuntut ilmu pengetahuan. Nakula merupakan saudara kembar Sahadewa. Ia adalah putra Pandu dan Dewi Madri. Dewi Madri berdoa kepada Dewa Aswin. Dari doanya, Dewi Madri melahirkan Nakula. Nakula adalah saudara Pandawa yang paling tampan. Ia memiliki keahlian dalam ilmu kesehatan dan pengobatan. Dengan kemampuannya, ia selalu membantu orang lain. Sahadewa adalah saudara Pandawa yang paling muda. Ia adalah saudara kembar Nakula, putra Dewi Madri. Dewi Madri memohon anugerah kepada Dewa Aswin. Dari doanya lahirlah Sahadewa yang sangat pintar. Pandawa yang paling pintar adalah Sahadewa. Ia lebih pintar daripada kakaknya, Nakula, terutama dalam ilmu pengetahuan perbintangan.
Sahadewa juga memiliki keahlian dalam memelihara sapi. Duryodhana adalah putra Drestarata dan Dewi Gandhari. Duryodhana merupakan pangeran kerajaan Hastinapura. Ia berteman dekat dengan Karna, putra Dewi Kunti. Duryodhana adalah saudara tertua dari para Korawa. Korawa merupakan 100 orang bersaudara. Dari 100 bersaudara, 1 orang adalah perempuan. Saudara perempuan Duryodhana bernama Dursala. Duryodhana sangat ditakuti oleh adik-adiknya. Tidak ada yang berani menentangnya. Sakuni adalah kakak Gandhari, putra Raja Gandhara. Sakuni merupakan penasihat utama Korawa. Ia juga merupakan paman para Korawa. Sakuni dikenal sebagai tokoh yang suka mempengaruhi orang lain dengan hal-hal tidak baik. Ia mempengaruhi Duryodhana dan adik-adiknya agar selalu membenci dan memusuhi para Pandawa. Sakuni suka pada permainan dadu. Permainan dadu itu menyebabkan perang antara Pandawa dan Korawa. Drestarastra adalah Raja Hastinapura dalam epos Mahabharata. Ia lahir buta sejak kecil dan memiliki sifat lembut, namun lemah dalam mengambil keputusan. Meski berkeinginan menjaga kedamaian kerajaan, kecintaannya kepada putra-putranya, terutama Duryodhana, membuatnya sering membiarkan ketidakadilan terjadi. Akibat kelemahannya, ia pun menjadi salah satu penyebab terjadinya perang besar Bharatayuddha. Dewi Gandhari adalah permaisuri Prabu Drestarastra dan ibu dari Kurawa dalam Mahabharata. Ia dikenal setia dan berbudi luhur, bahkan memilih menutup matanya dengan kain penutup sebagai wujud kesetiaan atas kebutaan suaminya. Gandhari berusaha mendidik anak-anaknya dengan nilai kebaikan, namun kesetiaannya membuatnya tak berdaya menahan ambisi Duryodhana. Dalam batin yang berduka, ia menyaksikan kehancuran keluarganya akibat perang Bharatayuddha Maratharam. Pandu adalah adik Drestarastra yang akhirnya menjadi Raja Hastinapura karena kakaknya terlahir buta. Ia dikenal sebagai raja yang adil, kuat, dan ahli memanah. Meskipun gagah dalam memimpin, hidupnya berubah setelah secara tidak sengaja membunuh seorang resi dan istrinya saat berburu. Akibat kutukan, Pandu harus meninggalkan takhta dan hidup di hutan bersama kedua istrinya, Kunti dan Madri. Dari merekalah lahir 5 Pandawa yang kelak menjadi tokoh utama dalam Mahabharata. Dursasana adalah salah satu putra Prabu Drestarastra dan termasuk saudara terdekat Duryodhana dalam kelompok Kurawa. Ia dikenal bertemperamen keras, sombong, dan amat loyal pada kakaknya. Dursasana paling diingat sebagai tokoh yang berusaha menyeret serta menelanjangi Drupadi di istana Hastinapura, tindakan yang memicu sumpah balas dendam Pandawa. Dalam perang Bharatayuddha, ia tewas secara tragis di tangan Bima sebagai balasan atas penghinaan terhadap Drupadi. Drupadi adalah putri Raja Drupada dari Panchala dan menjadi istri kelima Pandawa dalam Mahabharata. Ia dikenal cantik, cerdas, pemberani, dan berkarisma. Drupadi dipersunting melalui sayembara memanah yang dimenangkan Arjuna, namun ia kemudian dinikahi oleh kelima Pandawa atas perintah Dewi Kunti. Penghinaannya di istana Hastinapura menjadi salah satu pemicu utama perang Bharatayuddha. Dengan keteguhan hati dan keberaniannya, Drupadi menjadi simbol kehormatan, martabat, dan kekuatan perempuan dalam dunia epos India. Pada akhirnya, kisah Mahabharata mengajarkan kita bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati banyak ujian. Arjuna, Krishna, Yudhishthira, dan para tokoh lainnya menunjukkan bahwa keberanian, kesabaran, dan kejujuran adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Perang besar Kurukshetra bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga perjuangan hati untuk memilih jalan dharma, jalan kebenaran. Seperti sungai yang tetap mengalir, meski banyak bebatuan menghalangi, begitu pula kehidupan, kita akan menghadapi tantangan. Namun bila berjalan dengan hati yang baik, maka terang kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Dari tokoh Mahabharata, siapakah yang paling kamu kagumi? Mengapa? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar.
Terima kasih.